受到，企喺上方嘅男人亦都多次拳打另外一人。據知事發喺觀塘龍圖道宏泰工業大廈，星期二下晝3點，一個28歲姓馬嘅男人去銀行，信一張50萬支票。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Karena semuanya gimana kabarnya ini hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan Amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean nggih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean-sampean semuanya. Saya yang selalu mensupport channel iki. Semoga dimanapun sampean berada terhindar dari mara bahaya, dan semoga gaji sampean barokah selalu nggih. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas kasus lokal. Jadi ada dua kasus lokal, tapi karena mungkin pembahasan kasus yang pertama nanti lumayan panjang, kasus yang kedua kita bakal membahas kalau nggak malam hari saya bakal mengupload video nih, kalau nggak besok saja ya kan kawan. Intinya ada dua kasus yang hampir bersamaan. Oke, kita bakal membahas satu persatu kasusnya. Silakan disimak, semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Cekidot. Oke, hari Selasa tanggal 12 November 2024 jam 3 sore telah terjadinya perampokan yang dimana ki korbane adalah pria lokal sing umure 28 tahun. Nah, pria lokal iki pada hari itu jam 3 sore ya, dia iki menukarkan ceknya dia ki nominalnya 500.000 dolar Hongkong, atau lek dirupiahkan 1 M kan kawan, dituker. Dan dia ki memilih pecahan penukaran dari cek tersebut kui 1.000-an. Jadi bayangkan 1 M atau 500.000 dolar Hongkong dituker uang ceknya ya. Jadi segini kan kawan, sekepok. Ini 1.000-an kabeh kan kawan. Kemudian setelah dia menukar ceknya, dia memasukkan uang-uang tersebut di tas ransel dia yang berwarna hitam. Kemudian dia pergi untuk pulang ke rumah. Tapi tanpa dia sadari, setelah dia nuker cek, di situ dia diikuti oleh pria lainnya yang dimana ki pria asing kan kawan, usianya 170-an. Itu mengikuti dia sejak dia masuk, kemudian dia keluar membawa uang tersebut, diikuti. Setelah di tempat yang sepi di daerah gedung industri Hungto Road sana Kundong ya, tiba-tiba si pria yang bernama MA 28 tahun yang membawa uang tadi gue dihadang oleh pria lain. Jadi pada waktu itu dia diikuti pria satunya, kemudian dihadang oleh pria lain. Jadi ada dua kan kawan, pria yang mau mengambil uang yang di tas tadi, dihadang nih. Akhirnya si pria yang menghadang itu mencoba untuk merebut tasnya kan kawan. Satunya ngecek ada orang apa enggak. Nah, AC ketika dia mau mengambil tas ini, si MA ini yang pemilik uang itu melakukan pemukulan pak berkali-kali sama si pencopet itu kan kawan. Jadi jotos sih kan kawan, sampai pencopet itu bilang ampun. Jelas lah dijotosi. Long pria kuwi lo gepeng, udah pendek, udah kurus. Nah, yang kamu ambil uangnya itu badannya kekar kan kawan. Dijotosi. Dan di depannya terjadinya pegulatan tadi, kuwi ada sapam yang bekerja di daerah industri tersebut. Nah, sapam kuwi cuman ngelongo, nggak membantu awalnya karena takutnya mereka tuh berantem permasalahan uang.
Jadi dia cuma nonton. Tapi ketika sudah diberitahu bahwa si yang kue pukul iki loh, iki adalah pencuri, dia iki perampok. Akhirnya Sapam itu mau membantu kan kawan, tapi terlanjur babak belur, sudah bisa diatasi oleh si MA tadi yang membawa uang tadi kan kawan. Setelah itu akhirnya banyak orang lokal iki yang berdatangan yang ikut mengamankan, dan akhirnya korban itu telepon polisi kalau iya telah terjadi perampokan di daerah gedung industri Hung Tai tadi. Nah, polisi datang di tempat kejadian, kemudian lihat CCTV. Nah, di situ polisi iki mengidentifikasi kalau pelaku iki ada 3 orang, 2 pria, satunya wanita. Apakah wanita itu Mbak Indonesia sebagai PRT, atau dia OS di negara Hong Kong, atau dia iki memakai visa kunjung atau visa turis waktu ke Hong Kong? Nah, iki belum diketahui. Tapi intinya 2 laki-laki gue ternyata adalah warga negara Indonesia. Bahkan yang ditangkap itu saya nyegat itu kan kawan, saya dijoto sih gue sampai dipiting, sampai dipelenet di tanah kan kawan. Jadi diginikan sampai di lantai. Itu juga warga negara Indonesia yang umurnya 37 tahun. Jadi ketika beritanya keluar, mereka sudah mengetahui para pelaku. Jadi dipastikan pelaku 2 lainnya yang kabur kui pasti ketangkep kalau ada CCTV dan pelaku lainnya ketangkep. Nah, kejadian seperti ini ternyata nggak hanya sekali. Kemarin juga ada kan kasus yang sama, perampokan, dan kui korbane kungkung mbah-mbah, dan kamu bisa mengelabui mereka. Lah ini korbane adalah pria sing umurnya 28 tahun dan kemudian berotot besar. Ketika kamu melakukan perampokan uangnya dia, ya tentu kamu dihantam habis-habisan. Jadi sebelum polisi datang, si pelaku ini sudah dihantam dulu kan kawan sama si korban. Jadi jotos sampai minta tolong seperti itu. Tapi lagi-lagi tetap aja jotos sih. Dan kemudian uang tadi iki kan gelandang-gelandangan gini kan kawan. Karena gelandang-gelandangan akhirnya uangnya yang berada di tas rangsel itu pada berserakan, dan kui semuanya 1000 dan satu gepok seginian, 1000. Ya kita ngelihatnya ya pasti tergiur ya kan kawan, apalagi kita tahu bahwa korbannya iki baru tuker cek, dan kui pasti nominalnya bukan 10.000 dolar Hongkong, kui pasti 100.000 dolar Hongkong ke atas. Dan bener kan akhirnya ketahuan 500.000 dolar Hongkong. Mungkin kui dibawa ke situ mau diberikan gajinya kepada para pekerja, atau memang kui dibawa ke rumahnya dia. Tapi kenapa kalau dibawa ke rumahnya dia melewati gedung industri? Jadi palingo ya, menurut pandanganku mungkin mau dibayarkan uangnya tersebut ke para karyawan industri di situ. Tapi nase dia dicegat nih, diikuti oleh para penjahat yang memang sejak awal kui ngincer. Tapi menjadi pertanyaan, kok bisa ya para penjahat itu mengetahui kalau dia nuker cek dengan jumlah nominal yang sangat besar sekali? Kok bisa diketahui? Apakah memang ada mata-mata, atau memang para pelaku iki wes sejak awal kui mengintai dari kejauhan di penukaran uang, di bank penukaran uang tersebut? Iki pasti ada orang ini hari yang bakal nuker cek. Iki kasusnya ya hampir sama dengan yang kita bahas kemarin. Tapi masalahnya kalau kemarin kan bisa lolos, bisa sampai menghasilkan uang yang sampai banyak sekali. Ada yang sampai beli jam tangan, ada yang sampai beli barang-barang mewah, kemudian ada yang sampai dikirim ke Indonesia, ada yang sampai dibuat foya-foya. Nah,
Dan lagi-lagi kui warga negara Indonesia dan juga pasti ada perempuannya. Dan lagi-lagi perempuan kui juga warga negara Indonesia. Jadi lain kali mas-mas, mbak-mbak, kalau sampai niate kui liburan, setelah liburan gak ada uang bali oto. Kalau memang sampai kui niate sejak awal liburan ke Hong Kong, kui pengen menghasilkan uang yang lebih, sampean nggak bisa karena sampean datang pakai visa turis. Sampean nggak bisa dengan mudah mencari pekerjaan. Nggak ada yang mempekerjakan sampean. Udah bahasa Inggris gratul, bahasa Kantonis belas nggak bisa, uang pun juga nggak ada, nipis. Ujung-ujungnya sampean pasti melakukan kejahatan di negara Hong Kong. Salah satunya adalah melakukan perampokan. Dan kui mempermalukan para TKW atau PMI di negara Hong Kong. Karena kui pasti ada imbasnya. Dan saya takutkan orang yang benar-benar murni liburan ke negara Hong Kong, kui bakal diperketat nantinya jika kalian terus melakukan ulah kejahatan di negara Hong Kong. Jadi tolong deh mas, mbak-mbak, entah tuh sama yang US yang tadinya menjadi PRT, kemudian karena diiming-imingin untuk melakukan perampokan besar-besaran, kemudian sampean kui US, please lah, lek sampean nggak ada modal untuk US, mending pulang lah mbak. Bener, jangan menyusahkan. Belajar dari kasus-kasus mbak-mbak yang kita bahas. Ada beberapa ibu-ibu yang dimana OS di negara Hong Kong overstay lah, nggak memiliki izin kerja, izin tinggal, harusnya balik, tapi dia tetap ngotot di negara Hong Kong, kerja serabutan, kerja apapun itu, kemudian melakukan kejahatan. Ujung-ujungnya dia sakit kanker, kemudian sakit jantung, ada yang sampai meninggal. Kemudian ketika meninggal, untuk memulangkan jenazah kuwi iki dibebankan sama orang tua sampean, sama keluarga sampean. Kalau sampean tidak menghasilkan uang, kalau orang tua sampean di kampung nggak kaya, terus siapa yang mau mengembalikan jenazah sampean pulang ke kampung halaman? Siapa yang membiayain mbak? 100 juta lebih. Jangan menyusahkan diri sendiri, keluarga, negara, KJRI, dan kawan-kawan PMI Hong Kong lainnya. Buat mas-mas lek nggak modal balik, orang sama menyusahkan para TKW yang berjuang mati-matian untuk memperbaiki citra Indonesia, para TKW Indo yang kerja di negara Hong Kong. Please balik mas, jangan sampai Anda berbuat kejahatan lagi di negara orang. Semoga nggak ada kasus-kasus yang sama, nggih. Semoga bermanfaat dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.